Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Yansi, NPM 1951020283, kelas C Perbankan Syariah. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu peranan uang dalam perekonomian. Sejarah perkembangan uang ada 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap sebelum perdagangan barter. Kebutuhan manusia memiliki sifat yang tidak terbatas. Sementara alat pemuas kebutuhan sangat terbatas, sehingga manusia kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, tahap perdagangan barter. Sistem barter ini merupakan tingkat kedua dari perkembangan perekonomian. Barter adalah pertukaran atas suatu barang terhadap jenis barang yang lain. Dalam suatu pertukaran, dengan menggunakan cara barter ini harus dipenuhi syarat berupa adanya kesamaan keinginan dari pihak yang terlibat barter. Menyamakan keinginan dari pihak-pihak yang terlibat barter ini tidaklah mudah, sehingga syarat ini sekaligus menjadi hambatan yang terjadi dalam transaksi dengan menggunakan cara barter ini. Yang ketiga, tahap uang barang. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul pada perdagangan barter, maka ada pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum, benda-benda yang dipilih atau bernilai tinggi, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer atau sehari-hari. Misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Orang Inggris menyebut upah sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin salarium yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan tukar tetap ada. Di antaranya, yang pertama, nilai yang dipertukarkan belum mempunyai pecahan. Yang kedua, banyak jenis uang barang yang beredar dan hanya berlaku di masing-masing daerah. Yang ketiga, sulit untuk penyimpanan dan pengangkutan. Yang keempat, itu mudah hancur dan tidak tahan lama. Yang keempat, tahap uang logam. Uang logam mulai banyak digunakan pada abad ke-18, yaitu uang logam baik berupa uang perak maupun uang emas, dan kemudian berlaku standar emas sampai awal abad ke-20. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecahkan tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam, emas, dan perak juga disebut sebagai uang penuh. Artinya nilai intrinsiknya uang sama dengan nilai nominalnya. Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual, atau memakainya, dan mempunyai hak yang tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. Yang kelima, tahap uang kertas. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul suatu kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah, sementara jumlah uang logam mulia sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakan uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilik emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai jaminan. Nilai dari uang kertas bukan ditentukan oleh nilai intrinsiknya secara luas karena lebih sesuai sebagai medium pertukaran. Pengertian uang dari A.C. Pigow dalam bukunya The Value of Money pada tahun 1950-an mengatakan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar. Ada juga yang mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Ada juga yang menjelaskan
Uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga yang lainnya, serta untuk pembayaran utang. Fungsi dan tujuan memegang uang. Uang mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Penggunaan uang oleh masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Yang pertama, uang sebagai alat tukar-menukar. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Yang ketiga, uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda. Yang keempat, uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. Sehubung dengan fungsi-fungsi uang tersebut, maka seseorang memegang uang setidaknya dilandasi 3 motif, yaitu motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga motif untuk spekulasi. Jenis-jenis uang. Yang pertama, uang primer. Uang primer ini juga sering dikenal dengan istilah uang atau uang dasar. Uang primer adalah uang logam, uang kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Yang kedua itu full body money atau uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang dipergunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang dicantumkan sama dengan nilai intrinsiknya yang terkandung dalam uang tersebut. Yang ketiga, token money atau uang tanda. Yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominalnya lebih besar dari intrinsiknya uang tersebut. Yang selanjutnya itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah manipulasi suplai uang dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasi ekonomi. Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh untuk menangani resesi dan mengurangi pengangguran melebihi kebijakan fiskal. Kebijakan moneter juga dijalankan dengan mengganti suplai uang terlebih dahulu untuk memanipulasi tingkat suku bunga, karena tingkat suku bunga mempengaruhi hampir seluruh permintaan barang dan jasa serta investasi. Efeknya akan besar dan pervasif dalam menstimulasi ataupun menurunkan aktivitas perekonomian. Permintaan akan suplai uang bergantung dengan tingkat suku bunga. Dalam konsep utama kebijakan moneter adalah bahwa tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan permintaan agregat. Tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menstimulasikan tingkat konsumsi dengan cara membuat pinjaman dari bank atau untuk membayarkan tempat tinggal dan kendaraan yang semakin menarik. Selain itu, tingkat suku bunga yang rendah membuat tingkat investasi bisnis lebih tinggi karena investasi potensial yang akan menghasilkan profit di masa yang akan datang akan semakin bertambah. Defisit anggaran diambil dari buku Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter karya Umar Basalim. Secara umum, defisit adalah situasi pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan dalam hal keuangan, baik dalam lingkup organisasi maupun negara. Defisit juga bisa diartikan kekurangan keuangan dalam kas sebagai akibat pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilannya. Keadaan defisit suatu negara bisa ditutupi dengan memaksimalkan berbagai sumber keuangan negara, baik dalam maupun luar negeri. Faktor penyebabnya defisit yaitu daya beli masyarakatnya rendah, lemah nilai tukar uangnya, pembiayaannya pembangunan, realisasi dari rencana atau pemotongan biaya dari sebuah program. Dampak defisitnya itu berdampak pada tingkat inflasi, tingkat suku bunga, konsumsi dan tabungan, serta pengangguran. Cara mengatasi defisit anggaran yaitu rasio pajak dan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia bisa menghindari atau mengatasi defisit anggaran. Selanjutnya, pendapatan negara yang lebih tinggi, pemerintah akan dapat meningkatkan belanja, menerbitkan obligasi sehingga meningkatkan penyerapan uang masyarakat. Melakukan pinjaman uang menjadi pilihan terakhir, baik melakukan dari bank maupun dari luar negeri. Selanjutnya, pengurangan pengeluaran rutin dan mengurangi subsidi yang terlampau besar seperti BBM, listrik, dan lainnya.
Sekian materi yang dapat sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Saya Abdul Umar, NPM 1991020244. Ini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan dari pemateri kedua, yaitu mengenai tinjauan umum atas sistem finansial. Sistem keuangan atau finansial yaitu terdiri dari institusi-institusi dalam perekonomian yang membantu dalam mencocokkan tabungan seorang dengan investasi orang lain. Tabungan investasi adalah unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika suatu negara menyimpan sebagian besar dari PDB-nya, maka sumber daya pun lebih banyak tersedia untuk diinvestasikan dalam bentuk modal. Sedangkan modal yang lebih besar kenaikannya produktivitas tersebut pada tingkat yang lebih luas, sistem keuangan memindahkan sumber daya ekonomi yang langka dari penabung ke peminjam karena berbagai alasan, diantaranya persiapan dana pendidikan anak, tabungan saat pensiun, tabungan masa depan, dan juga yang lainnya. Begitu juga dengan peminjam. Mereka meminjam karena berbagai alasan, diantaranya untuk modal usaha, perluasan usaha, dan lain-lain. Sistem keuangan disusun oleh beragam lembaga keuangan yang membantu dalam mengordinasikan penabung dan peminjam. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pasar keuangan dan perantara keuangan. Pasar keuangan yaitu terdiri dari pasar obligasi dan juga pasar saham. Sementara perantara keuangan terdiri dari bank dan juga reksadana. Selanjutnya yaitu definisi, fungsi, dan pengukuran uang. Menurut fungsinya, uang didefinisikan sebagai mana fungsinya, yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli, dan sebagai standar pembayaran. Sementara nilai dari uang dibagi menjadi dua, yaitu pertama uang penuh atau full body money, yang mana nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Yang kedua yaitu uang tanda atau token money, yang mana uang tanda adalah apabila nilai yang tertera pada uang lebih tinggi daripada nilai bahan yang digunakan untuk pembuatannya. Dengan kata lain, nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsik. Misalnya, untuk membuat uang 1000, pemerintah mengeluarkan biaya 750 sebagai bahan uangnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Velia, NPM 1951020442 sebagai pemateri ketiga, pembahasan terakhir mengenai definisi, fungsi, dan pengukuran uang. Yang pertama yaitu definisi uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, uang memiliki arti alat penukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang, kertas, emas, perak, atau uang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Menurut pendapat Rollin J. Thomas dalam bukunya yang berjudul Our Modern Banking and Monetary System tahun 1957 mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan biasanya diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, dan pembayaran hutang. Dan tentunya masih banyak sekali beberapa pendapat para ahli mengenai definisi uang. Jadi dapat disimpulkan bahwa uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.
Yang kedua yaitu pada saat ini fungsi uang adalah sebagai alat transaksi pembayaran dalam kehidupan. Sementara jika dilihat dalam kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu menjadi dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli diantaranya adalah yang pertama, uang sebagai alat tukar menukar atau medium of change. Uang mudah digunakan orang untuk memperoleh suatu barang yang diinginkan. Dengan adanya uang sebagai alat tukar menukar dapat menghilangkan diperlukan kesesuaian kebutuhan sebelum pertukaran dilakukan. Seperti barter. Uang di sini menjembatani barang dan jasa antara penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu uang sebagai satuan pengukuran atau measure of value. Uang dapat digunakan untuk mengukur nilai suatu barang. Uang juga dapat berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account, yaitu uang dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat, misalnya sebuah pulpen dibeli dengan harga 3.000 dan sebuah tas dengan harga 30.000. Dengan demikian, nilai sebuah tas sama dengan nilai 10 dari pulpen. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi turunan. Di antaranya yang pertama yaitu uang sebagai alat pembayaran yang sah. Berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan barang atau jasa apapun, contohnya pajak. Yang kedua yaitu sebagai alat pembayaran hutang. Digunakan untuk melunasi hutang piutang atau untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang ditabung dan disisihkan untuk keperluan masa mendatang. Lalu kemudian yang keempat yaitu sebagai penunjuk harga, memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalnya harga pensil 3.000, sementara harga pena itu juga 3.000. Sehubungan dengan fungsi-fungsi uang tersebut, maka seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi 3 motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan yang terakhir motif untuk spekulasi. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pengukuran uang atau money measurement concept. Uang merupakan alat tukar umum dan paling tepat dalam aktivitas ekonomi dan menjadi dasar yang tepat pula bagi pengukuran analisis akuntansi. Lalu, mengapa sih uang dijadikan sebagai standar dalam mencatat aktivitas ekonomi? Perlu teman-teman ingat dan ketahui bahwa kita sudah tidak menganut sistem ekonomi barter. Uang mempunyai nilai nominal yang sudah pasti dan jelas, tidak seperti pengukuran nilai dengan menggunakan barang atau barter yang sangat berpotensi karena memiliki sifat yang subjektif. Itulah mengapa uang menjadi standar penilaian produk. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.